Shalom ibu-ibu wanita Deborah, ketemu kembali dalam ibadah wanita kali ini. Nah, saat ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada yang spesial. Kita akan mendengarkan sharing ibu-ibu dalam talk show kita kali ini. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana ibu-ibu bergumul menemani anak-anak mereka selama belajar di rumah. Kita tahu ya ibu-ibu, pandemi sudah berjalan 10 bulan. Dan selama itu juga anak-anak kita belajar di rumah. Ibu-ibu, sudah 10 bulan nih pandemi ini kita alami gitu ya. Nah, saya ingin tahu dan mungkin ibu-ibu yang lain juga ingin tahu bagaimana rutinitas anak-anak ibu-ibu selama belajar di rumah ini. Mungkin dari Ibu Arni dulu. Selama 10 bulan kurang lebih anak-anak itu belajar via daring. Mereka awalnya manja sih, kalau pagi-pagi itu mereka bangunnya Mulainya jam berapa itu kalau daring di sekolahnya? Jam 7. Jam 7. Iya, jam Sampai 7 jam? sampai soal dikumpulkan selesai jam 1. Semuanya 2 anak ya Bu ya? 2 anak, ya. Oke. 2 anak. Tuh. Dan itu rutinitas terus dari Senin sampai Sabtu? Dari Senin sampai Sabtu, iya. Grace gimana nih Bu Grace? Kebetulan anak saya sudah besar-besar. Yang pertama sudah mahasiswa, yang kedua SMK kelas 2. Nah, daring juga ya? Yang kedua, kalau yang pertama itu jarang-jarang ya. Karena kuliah kan jadi untuk ketemu itu jarang sekali. Tapi yang kedua ini hampir setiap hari. Tapi ini harinya dari hari Senin sampai hari Jumat. Ya. Jam berapa tuh Bu Grace rutinitasnya? 7.15 sampai jam 1. Tapi itu enggak menentu sampai jam 1. Karena dari hari Senin sampai hari Kamis itu sampai jam 1, hari Jumat agak cepat. Oke. Iya. Oke. Bu Vina, gimana rutinitas anak-anaknya? Kalau saya sama ya, sama Bu Grace, anak saya 3. Jadi yang pertama kuliah, yang nomor 2 kelas 3 SMA. Jadi saya tidak terlalu mendampingi mereka yang 1-2. Tapi kalau yang nomor 3 kan kelas 5. Nah itu tuh berjalannya sampai ke 10 bulan ini dia sudah disiplin soal waktu. Jadi jam 8 dia sudah standby di depan meja dan mereka ada potion dan udah rutin belajar. Jadi dia sudah mempersiapkan dirinya sampai jam 1. Dan sampai jam 1 on screen terus itu? Nanti ada break time-nya jam 10. Ada, jadi mereka dijeda dari jam 8 sampai jam 10 mereka terus break time dulu. Habis itu nanti lanjut lagi sampai jam 1. Jadi sebelum jam 1 itu mereka semua sudah selesai. Itu setiap hari. Setiap hari dari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Kita tuh kan sebelum pandemi anak-anak pagi sampai siang di sekolah gitu ya, lalu kita ngerjain macam-macam pekerjaan gitu ya. Kalau yang berangkat kantor gitu. Tapi ini kan anak di rumah, tapi kan pekerjaan di rumah tidak berhenti, harus kita lakukan. Nah itu gimana menyelaraskan antara kita harus mendampingi anak belajar juga atau memantau gitu, dan pekerjaan di rumah. Mungkin Bu Elis bisa sharing begitu? Kalau saya kan anaknya sudah besar ya, jadi sudah mandiri, jadi saya paling suka ngintip-ngintip ke kamarnya dia lagi ngapain gitu. Itu aja sih. Jadi nggak terpengaruh ya kerjaan anaknya udah bisa sendiri? Iya gitu bisa ya? Sendiri. Oke, Bu Vina? Kalau saya yang nomor 1 dan nomor 2 mereka sudah punya tanggung jawab sendiri ya karena sudah besar. Tapi kalau untuk yang nomor 3 khusus untuk BL itu saya sudah mengikuti jadwal dia dari Senin sampai Jumat. Jadi di antara itu saya akan mengosongkan waktu-waktu saya di mana dia membutuhkan dampingan dari saya. Nah biasanya hari Jumat itu saya harus menyiapkan waktu untuk dia karena mereka ada saatnya mereka itu membuat video, entah mereka tugasnya di rumah bantu orang tua seperti apa, mungkin sekitar 2-3 menit. Nah mungkin Bu Arni nih agak, karena anaknya rodo SD ke bawah ya, SD ya. Dua-duanya SD kebetulan. Terus gimana menyelaraskan antara masak, kerjaan rumah, sama dampingi itu? Saat mereka
ngerjain tugas, mereka kesulitan, panggil saya. Saat saya lagi masak, masakan juga saya tinggal dulu. Terus kemudian saya bagi waktu untuk mereka sebentar, balik ke masakan saya lagi. Lalu pekerjaan yang bisa saya kerjakan, kemudian saya ini lagi mereka. Jadi dalam hal ini saya bagi tugas. Sebenarnya anak-anak kita tuh sama kayak kita gitu ya. Kadang-kadang ada semangat, kadang-kadang lagi malas. Nah, gimana sih kalau ibu-ibu tuh punya trik gitu mungkin ketika kelihatan nih ini anak kita nih kayaknya lagi bete nih gitu ya. Kayaknya butuh nih. Nah, kira-kira apa yang mungkin pernah dilakukan dan itu bisa di-sharingkan? Bu Elis. Kalau saya biasanya saya buatkan makanan yang dia suka. Jadi kalau dia lagi bete gitu kasih makanan yang suka, moodnya kan langsung balik lagi. Oh, mood boosternya makanan. Iya makanan. Karena cowok mungkin ya. Dan Bu Elis juga bisa masak. Iya. Jadinya pas. Oke, kalau Bu Vina? Kok sama ya? Soalnya anak-anak saya itu dibilang termasuk doyan makan gitu ya. Nah, jadi saya itu memang suka membuatkan mereka makanan lah ya, cemilannya. Oke, kalau Bu Arni ini trik-triknya apa nih meningkatkan semangat? Kalau saya anak-anak saya kasih cemilan, mereka maunya apa gitu, mereka request gitu. Lalu saya ajak mereka untuk menikmati sama-sama gitu, menikmati sama-sama gitu. Tapi kalau sudah bad mood banget gitu, saya kasih peluk sama mereka. Yuk sini sama mama sebentar gitu, peluk dulu gitu. Terus mereka di situ terkadang mewek juga di situ. Mereka keluh kesahnya tersalurkan di situ. Terus setelah itu mereka sudah air mata terhapus selesai gitu ya, udah ceritanya melo. Terus mereka mulai moodnya naik lagi, mereka baru kerjakan lagi. Ya. Nah, selama sekian bulan nih ya anak-anak di rumah itu ada nggak sih masa-masa berat gitu? Masa-masa berat itu bisa dibilang anak lagi turun semangatnya, kita juga lagi banyak pekerjaan gitu ya. Saya sih bayangin kalau anaknya 3 gitu ya, ada TK, ada SD, ada SMP gitu, kayaknya cukup berat gitu ya. Nah, pernah nggak ngalami kayak gitu? Dan mungkin kalau bisa di-sharingkan bisa juga jadi inspirasi sih buat ibu-ibu yang di rumah gitu. Oke, kalau Grace gimana nih Bu Grace? Kalau saya sih kebetulan kami keluarga suka nyanyi ya. Oh, oke. Jadi saat mood itu kakaknya Abraham itu diambil gitar nyanyi. Yuk kita nyanyi. Nah, memuji Tuhan kita nyanyilah. Terus sesudah itu apalagi? Yang nomor 2 TikTok. Oh, oke. Itu juga bisa jadi ya ketika stres semuanya udahlah TikTokan aja. TikTokan. Gitu ya. Ayo mah kita TikTokan. Itu kan kebetulan di ruang tamu itu ada lemari, ada kacanya. Jadi ayo mah kita TikTokan. Jadi kita TikTokan, saya itu nggak ngerti terus diajak TikTok. Itu salah satu yang membuat mereka bahagia gitu. Kalau Bu Vina apa Bu? Ketika masa-masa berat gitu ya, kita lagi banyak kerjaan, kita juga mungkin PMS, terus anak-anak lagi juga bete gitu, gimana Bu? Kalau Bu Elis? Kalau saya sih pas awal-awal aja ya, karena mungkin masih penyesuaian untuk koneksi tuh, jaringan koneksinya kan kadang up and down tuh. Dianya sudah kemerungsung, sayanya juga ikut kemerungsung, kerjaan belum selesai. Ya paling nanti udahlah kita mainan dulu, main kartu atau apa. Kalau enggak saya suruh dia ke warung supaya dia bisa refreshing. Saya juga calling down juga di rumah. Itu sih paling. Iya, kayaknya kita juga butuh calling down gitu ya. Oke. Nah, yang terakhir, pertanyaan terakhir. Gimana sih kerja sama suami gitu ya? Yang tadi udah kadang-kadang telepon gitu. Nah, tapi kerja sama dengan suami harian tuh gimana sih supaya kerjaan jalan, kita juga punya usaha juga jalan, anak-anak juga jalan gitu. Gimana kerjasamanya gitu, Bu Elis kira-kira? Kalau saya kan dua-duanya kerjanya di rumah, jadi kita saling melengkapin aja. Misalnya kalau suami saya urusannya dengan yang sekolahan, misalnya dengan gurunya atau apa, misalnya tugas atau apa, gurunya kan ada komunikasi juga dengan orang tua, itu tugas suami. Terus saya misalnya mengingatkan
untuk bangunnya susah kalau ya pagi-pagi itu. Karena Mm-mm. sudah biasa 10 bulan bangun siang, jadi Mm-mm. kadang-kadang tuh susah dibangunin. Mm-mm. Nah itu saya ingetin bangun gitu. Oke. Kalau belum bangun juga nanti suami saya yang bangunin juga gitu. Jadi kayak bagi tugas Iya, areanya iya. mana gitu ya. Kalau Bu Grace gimana? Ya, kalau saya dari dulu dari kecil sampai sekarang pun anak-anak saya yang memantau mereka. Jadi untuk mengetahui anak itu, perkembangan anak itu pun sering banyak saya yang, karena suami saya sering di luar, maksudnya kalau sekarang keadaan sekarang kan suami saya bekerja usaha sendiri, jadi kalau pulang tuh sok-sok jam 6 gitu kan, jadi kan udah capek ya. Barangkali kalau seandainya anak itu ada ulah atau apa, saya hanya beritahu kepada suami, nih loh tadi anakmu berbuat seperti ini nih, gini. Nah di situ terus suami saya kan orangnya pendiam ya, penyabar, jadi dia hanya bisa ngomongin dia dengan bagaimana triknya, caranya dia untuk menasehati anak saya itu. Tapi di situ itulah kerjasama kami selama ini. Gitu. Oke. Kalau Bu Arni? Kalau saya misal ada pelajaran yang anak-anak nggak bisa dan saya juga kurang mampu di situ, saya chat sama suami. Wah ini soalnya ini gimana? Lalu dari suami, oke, nanti setelah saya dari gereja atau ada tugas, saya kembali, lalu anak Baru saya itu. Jadi kalau saya sudah mentok sendiri, saya nggak bisa ya seperti itu. Itu kerjasamanya. Iya. Oke, Bu Arni, Bu Grace, Bu Vina, Bu Elis, terima kasih untuk sharingnya, dan kita berharap apa yang kita bicarakan ini berguna dan bermanfaat bagi ibu-ibu wanita Deborah. Terima kasih, Tuhan berkati. Ibu-ibu, kita tadi sudah mendengarkan talk show dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk keadaan kami hari ini. Bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang sampai detik ini kami nikmati. Kami sungguh mengalami Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, dan Tuhan yang baik dalam masa-masa sulit ini. Dan kami rindu Tuhan untuk terus belajar menjadi seorang murid Kristus, supaya kami tetap bisa menjadi berkat dimanapun dan apapun keadaan kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ibu-ibu, tadi kita sudah mendengarkan talk show dan saya percaya bahwa masa pandemi ini diizinkan Tuhan untuk menyadarkan kita beberapa hal. Ya, selama 10 bulan kita ada dalam masa yang tidak ideal. Tapi saya percaya Tuhan punya maksud dan punya tujuan. Nah, kita akan belajar pada ibadah hari ini. Yang pertama, ibu-ibu, pandemi yang kita alami ini menyadarkan kita bahwa mandat mendidik itu diberikan Tuhan kepada orang tua, bukan kepada guru di sekolah ataupun guru sekolah minggu. Nah, karena kita belajar di rumah, anak-anak belajar di rumah, kadang-kadang kita stres, kadang-kadang kita mungkin merasa repot begitu ya. Tapi ketika kita menyadari bahwa mandat mendidik itu diberikan Tuhan kepada orang tua, kepada ayah ibu, kita akan melakukan dengan kesadaran bahwa itu adalah kehormatan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, ibu-ibu, menjalankan mandat itu tidak mudah, sangat-sangat tidak mudah. Kita belajar dari orang tua yang pertama di dunia ini, yaitu Adam dan Hawa, itu juga gagal menjadi orang tua. Kenapa? Karena kakak adik berkelahi dan sampai membunuh gitu ya. Dan memang betul menjadi orang tua itu sangat-sangat tidak mudah. Tapi mandat menjadi orang tua diberikan kepada kita, orang berdosa ini, dan Tuhan mempercayakan itu ke kita, berarti itu juga sebuah kehormatan. Nah,
Ibu-ibu, kita akan baca di Amsal 29 ayat 17. Ini adalah Amsal yang dituliskan Nabi Salomo, Raja Salomo, dan juga beberapa sahabat dan juga beberapa penulis. Kita akan baca Amsal 29 ayat 17. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita. Kita selalu ingin hati kita tentram dan hati kita sukacita. Tapi di Amsal ini menegaskan kalau kita ingin merasakan ketentraman dan sukacita, ada yang harus kita lakukan, yaitulah didiklah anakmu. Nah, mendidik anak itu bukan proses satu kali, tapi proses berkali-kali, proses yang berkesinambungan. Nah, mendidik kalau dalam bahasa Inggrisnya tuh education gitu, berasal dari kata bahasa Latin ya, educare gitu. Educare itu artinya apa? Artinya memimpin, menuntun, mengarahkan, dan memberikan bimbingan ya. Kalau pakai kata educare, jadi akan menjadi kata education begitu. Nah, itu berarti menuntun keluar. Apa artinya orang tua yang menuntun keluar? Jadi kita orang tua diberi mandat untuk menuntun keluar anak-anak kita dari keberdosaan mereka, atau juga menuntun keluar, mengeluarkan semua potensi dan talenta yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Jadi ibu-ibu, kita kembali mengingatkan bahwa pandemi saat ini menyadarkan kita bahwa orang tualah, ayah ibulah yang menjadi guru utama dan yang pertama bagi anak-anak kita. Guru di sekolah atau guru di sekolah minggu itu sebenarnya pelengkap. Tapi Tuhan memberikan mandat untuk mendidik dan mengasuh kepada orang tua. Yang kedua, pandemi ini juga menyadarkan kepada kita bahwa dalam mendidik, teladan itu sangat penting. Ibu-ibu, satu teladan itu lebih efektif daripada 1000 nasihat. Dan hal ini juga yang diminta Allah kepada kita. Ya, jadi Tuhan Yesus tuh selalu memberikan teladan ya. Di Yohanes 13 ayat 15 kalau ibu-ibu baca, ikutilah teladanku dan lakukanlah apa yang aku telah lakukan begitu ya. Atau di Efesus 5 ayat 1-2 itu ada perintah ya. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang terkasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus telah mengasihi kamu ya. Dan di ayat berikutnya di ayat 26, hai suami-suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Jadi kata sebagaimana telah gitu ya, itu menunjukkan bahwa Kristus sudah melakukan lebih dulu. Karena itu Tuhan Yesus bisa memberikan perintah atau nasihat. Nah, disinilah menurut saya pentingnya teladan yang harus kita berikan kepada anak-anak kita. Kita ingin anak-anak kita suka berdoa, kita ingin anak-anak kita sopan, kita ingin anak-anak kita jujur, kita ingin anak-anak kita berintegritas, dan itu yang harus kita lakukan lebih dulu. Itu tidak mudah ibu-ibu, sangat-sangat tidak mudah, tapi kita belajar untuk kita mendidik diri kita menjadi serupa dengan Kristus, dan itulah yang anak-anak kita lihat. Nah, ibu-ibu, kita belajar yang ketiga, pandemi ini menyadarkan kita bahwa pentingnya kerjasama antara suami dan istri, antara ayah dan ibu, antara papa dan mama. Tadi di poin 1 kita membahas bahwa pandemi ini menyadarkan kita bahwa orang tua adalah guru yang utama dan yang pertama. Orang tua ini berarti suami istri, ayah dan ibu, bukan hanya ibu,
Nah, dalam konteks budaya kita, kebanyakan mendidik, mengasuh itu tugasnya ibu. Ayah mencari nafkah. Itu tidak alkitabiah, ibu-ibu. Jadi dua-duanya itu harus terlibat dalam mandat mendidik, karena ini diberikan oleh Allah kepada orang tua. Nah, ada penelitian, ayah yang berperan dalam pendidikan anak-anaknya itu akan memperkecil kesempatan anak untuk jatuh dalam narkoba bagi anak-anak laki. Demikian juga bagi anak-anak perempuan, ketika dia dekat dengan ayahnya, itu akan memperkecil kesempatan dia untuk jatuh dalam dosa seks bebas. Begitu. Ini ada penelitiannya, dan menurut saya bukan cuma penelitian, tapi memang Alkitab juga menginginkan bahwa ayah terlibat aktif dalam mendidik dan memberi pengaruh kepada anak-anak. Nah, ibu-ibu, mungkin kita punya PR ya untuk bisa sedikit demi sedikit menyadarkan suami kita untuk terlibat dalam pendidikan anak-anak kita. Dan ketika terlibat, ada satu PR lagi yang harus kita lakukan. Kita harus satu frekuensi dengan suaminya. Kita dengan suami itu berbeda, saya dengan Pak Pur berbeda. Tapi kita harus punya satu kesepakatan, satu frekuensi, supaya itu anak-anak kita bisa melihat ada kekompakan dari ayah ibunya gitu. Jangan satu merintahkan A, satu merintahkan B, dan itu bertentangan. Itu yang membuat anak-anak bingung. Nah, kita harus punya kesepakatan dan kita harus punya satu frekuensi dalam mendidik anak-anak. Ibu-ibu, wanita Deborah, hari ini kita belajar yang pertama bahwa mandat mendidik itu diberikan Tuhan kepada orang tua. Orang tua adalah guru yang pertama dan utama bagi anak-anak kita sampai mereka dewasa. Yang kedua, kita disadarkan bahwa kita harus memberikan teladan lebih dulu, baru nasihat. 1000 nasihat itu tidak ada gunanya, tapi satu teladan itu sangat efektif. Yang ketiga, kita belajar untuk kita bekerja sama dengan pasangan kita untuk bersama-sama terlibat dalam mendidik dan mengasuh anak kita. Mendidik dan mengasuh anak itu adalah pelayanan, pekerjaan Tuhan bagi kerajaan Allah, karena anak-anak kita nanti akan berguna bagi kerajaan Allah di generasi berikutnya. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari Rabu ini, kami boleh diingatkan kembali tentang parenting kami, tentang bagian kami mendidik anak yang merupakan itu mandat dari Allah sendiri. Kiranya Tuhan memampukan kami orang tua ini adalah orang-orang yang berdosa, yang masih terus berproses untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kiranya Tuhan selalu menolong kami, memampukan kami setiap ibu-ibu dan orang tua, setiap juga suami kami masing-masing untuk terlibat dalam satu pekerjaan besar, mendidik anak-anak kami yang akan menjadi besar dan akan menjadi pengaruh bagi kerajaan Allah di generasi selanjutnya. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman Tuhan hari ini, dan kami percaya Engkau Allah yang memampukan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.